Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hasani. Saya mahasiswa semester 2, program studi Teknik Informatika. Saya kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Metodologi Desain Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Yoga Saharia, Eskom Mkom. Yang akan saya jelaskan adalah materi tentang model proses pengembangan perangkat lunak. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Tidak usah lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai membahas materi terkait proses rekayasa perangkat lunak. Nanti di sini kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan dalam pengembangan perangkat lunak. Kenapa sih perlu difahami terlebih dahulu proses dari rekayasa perangkat lunak? Yaitu supaya kita paham sebagai perancang posisi kita itu ada di tahapan mana. Model-model yang digunakan dalam proses rekayasa perangkat lunak itu ada 3 ya, yaitu ada model proses generik, kemudian ada model proses perspektif, dan juga ada model pengembangan cepat. Nah, kalau model proses generik itu ada 2 ya, yaitu aliran proses linier dan aliran proses iteratif. Untuk aliran proses linier, itu intinya satu proses selesai baru berlanjut pada tahapan kedua atau tahapan selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini yang pertama dalam suatu proses pengembangan perangkat lunak itu selalu diawali dengan komunikasi. Jadi, mengkomunikasikan antara pelanggan apa sih sebenarnya inisiatif-inisiatif apa saja dikomunikasikan. Kemudian dilakukan perencanaan, di mana perencanaan ini terkait dengan bagaimana langkah-langkah mengumpulkan data apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja yang perlu dilakukan. Seperti itu, penjadwalan dan sebagainya. Lalu ada pemodelan. Di mana pemodelan ini adalah bentuk visualisasi dari kebutuhan pengembang sistem sekarang seperti apa dan sistem yang akan dibuat seperti apa. Nah, itu dimodelkan. Sama ya, seperti kita. Kalau kita membuat baju pun juga pasti bikin modelnya dulu. Baru setelah itu dijahit. Nah, ini juga sama. Dalam pengembangan perangkat lunak juga harus dimodelkan terlebih dahulu. Baru selanjutnya dilakukan konstruksi, di mana konstruksi ini adalah pembangunan dan pengembangan. Kita melakukan programming atau pengkodean, sehingga biasanya dilakukan oleh programmer menggunakan bahasa-bahasa pemrograman tertentu. Kemudian dilakukan juga implementasi. Setelah itu diuji, lalu baru diserah terimakan kepada penggunanya. Nah, itu aliran proses linier. Di mana aliran proses linier itu adalah tahapan pertama selesai, baru tahapan kedua. Aliran proses yang kedua itu aliran proses iteratif. Tahapan-tahapannya sama. Namun di sini ada tahapan yang berulang. Iteratif itu artinya ada yang diulang. Ketika perencanaan ada yang dibutuhkan lagi, dia melakukan komunikasi kembali. Kemudian ketika dalam pemodelan itu bisa jadi sudah selesai pemodelan, dia melakukan pemodelan lagi. Dia melakukan pemodelan kembali karena ada kebutuhan-kebutuhan yang belum selesai.
Selanjutnya ini adalah proses generik. Yang ketiga adalah aliran proses evolusioner, yaitu di mana dia ada kembali pada yang awal, pada tahap awal. Ya, misalnya dari komunikasi mulai dari perencanaan, kemudian dilakukan pemodelan, dilakukan konstruksi, dan diserah terimakan kepada pengguna. Nah, kemudian tahapannya kembali pada komunikasi lagi, sesuai dengan revolusioner. Biasanya kita menerima versi 1, versi 2, dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya ada aliran proses paralel. Biasanya dalam komunikasi keperencanaan, kemudian ke pemodelan, bisa jadi dari komunikasi ini langsung ke pemodelan, dari komunikasi langsung ke pemodelan. Lalu dilakukan konstruksi dan penyerahan ke pengguna. Nah, di sini ada proses paralel. Itu biasanya modul dalam sebuah pengembangan perangkat lunak itu akan dipecah-pecah. Misalkan di kampus ada pendaftaran, kemudian ada proses akademiknya, ada proses e-learning, proses keuangan, dan sebagainya. Nah, itu mereka pecah-pecah sehingga paralel seperti itu. Kemudian model proses selanjutnya selain generik itu ada model proses perspektif. Nah, ini sering banget dipakai, walaupun sebenarnya secara aktual ini tidak seperti tidak seperti itu. Tidak begitu. Kalau kita sebagai seorang pengembang perangkat lunak, waterfall tidak semudah seperti kita membaca gambar waterfall udah selesai. Nah, kalau model proses perspektif itu, misalkan waterfall ya itu pertama sama dimulai dengan komunikasi. Yang pertama dimulai dengan komunikasi, yaitu permulaan proyek, teknik untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna. Kemudian ada perencanaan. Membuat perkiraan penjadwalan, lalu membuat sebuah perkiraan penjadwalan, kemudian pelacakan, lalu dilakukan pemodelan, di mana ada analis dan perancang, dan kemudian ada konstruksi, di mana ada penulisan kode-kode atau coding dari tadi, kemudian pemrograman dan pengujian, lalu penyerahan perangkat lunak kepada pengguna. Yaitu pengiriman dan juga maintenance atau dukungan kepada pengguna. Nah, seperti itu model waterfall. Nggak ada kembalinya. Misalkan pemodelan kembali ke perencanaan, lagi nggak ada. Kemudian yang selanjutnya, nah ini juga sama. Ini muncul waterfall dari jenis-jenis, di mana di sini tuh ada feedback ya. Di mana ada transisi untuk utilisasi, sistem integrasi, kemudian software integration dan implementation. Terlalu lama, habisin waktu. Cepetin.
Kemudian yang selanjutnya, nah ini juga sama ya. Ini muncul waterfall dari jenis-jenis di mana di sini tuh ada feedback ya. Di mana ada transisi untuk utilisasi, sistem integrasi, kemudian software integration dan implementation. Nah, itu ada model proses incremental. Sama ya. Ada perangkat lunak versi 1, versi 2 sebenarnya sama. Jadi ada komunikasi perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyerahan. Cuman di sini dia membagi sebuah software itu bisa jadi kalau incremental lebih pada berevolusi sebenarnya. Ada kebutuhan-kebutuhan di mana ini dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Misalkan, kebutuhan pelanggan dari organisasi tersebut yang membuat sistem itu harus menambahkan fitur atau berubah mungkin. Misalkan, tadinya sistem itu tidak dapat diakses dari jarak jauh, kemudian harus bisa dihapus dari jarak jauh. Nah, kalau kita menggunakan sistem yang biasa, hanya komputer standalone yang ada di situ, si sistem itu pasti tidak bisa digunakan dari jarak jauh atau tidak dapat menangkap customer-customer yang tidak bisa datang pada mereka. Maka muncullah sebuah versi-versi perangkat lunaknya. Itu untuk proses instrumental. Lalu ini evolusionernya. Ada namanya prototyping. Ini yang sering banyak digunakan dan paling rasional menurut saya ketika kita mengembangkan perangkat lunak. Kalau waterfall itu menurut saya tidak rasional dan tadi yang terakhir juga tidak rasional. Nah, kalau prototyping lebih mendekati implementasi, sama seperti yang diimplementasikan, cuma lebih berbedanya itu lebih cepat begitu. Pertama sama komunikasi. Yang pertama sama komunikasi. Kemudian perencanaan dengan cepat, secara cepat, dia memodelkan, kemudian dibentuklah prototipe, lalu dilakukan penyerahan dan umpan balik. Nah, ada juga yang ini udah proses evolusioner. Ini juga sama ya, dia berevolusi di sini ya. Ada identify, kemudian development dan testing, plan the next iteration, dan determine objective. Ini adalah proses spiral. Nah, ini ada proses konkuren. Ini sama. Dalam pengembangan, menunggu perubahan dalam proses peninjauan garis batas selesai. Jadi ini adalah dalam pengembangan itu adalah memperhatikan keadaan tertentu dari suatu aktivitas pekerjaan rekayasa perangkat lunak. Jadi ada suatu titik di mana ada kebutuhan, ada sebuah sistem informasi di mana di situ ada proses pengembangannya dan lalu dilakukan perubahan. Nah, ketika dia melakukan perubahan, kan ada revisi. Nah, revisi ini ditinjau sesuai. Kalau sudah selesai, baru selesai. Kalau sudah sesuai, baru selesai. Kemudian ini ada proses terpadu atau UP, Unified Process. Ini sama, communication, planning, modeling, konstruksi, kemudian development, dan rilis seperti itu. Jadi di sini adalah inception, elaboration antara yang dibutuhkan dengan yang dimodelkan, kemudian dikontraksi untuk dibangun, lalu ditranslasikan ke dalam aplikasi, diaplikasikan lalu muncul production. Nah, proses pengembangan cepat ini yang sekarang banyak digunakan ya. Ini lebih banyak sesuai real dan perkembangannya sangat banyak sekali.
Dalam pengembangan cepat ataupun pengembangan perangkat lunak, yaitu selalu ada repositorinya yang perlu dilihat. Jadi Anda nanti sebagai perancang perangkat lunak harus bisa membaca ini. Seperti ini. Di sini itu kalau kita lihat bentuknya, struknya kayak bentuk laporan-laporan yang pengen disistemkan. Lalu muncul ada sistem diagram model. Jadi model diagram yang seperti apa? Lalu ini ada data dictionary. Dan proses logiknya. Jadi di sini codingnya bagaimana, kemudian ada bahasa dan logikanya itu seperti apa. Dan muncullah di sini project manajemennya. Di mana ini merupakan sistem rekrutmen dan hasil kerja nanti digambarkan seperti ini. Kemudian ini tahapan dalam pengembangan cepat, itu ada eksplorasi, lalu digunakan perancangan, lalu di sini ada iterasi-iterasi untuk pemodelan dan sebagainya. Lalu ini ada pemrograman ekstrim atau XP, sama ya, semua selalu ada planning, desain, coding, semua dalam bentuk pengembangan perangkat lunak. Ya itu aja sebenarnya sih, cuma beda-beda dikit gitu. Nah ini ada ASD, Adaptive Software Development. Nah ini Scrum, yaitu yang paling banyak digunakan saat ini. Jadi dia itu ada tim, dia setiap kali ada berapa sprint. Jadi satu sprint itu berapa minggu. Sprint itu bisa dibilang ended, di mana hasil kerjanya itu tidak dirubah. Ada backlog-nya. Backlog itu boleh dibilang task-nya. Misalkan tim ini bagian apa, tim ini bagian apa. Kemudian dia melakukan planning, meeting untuk menggabungkan semuanya sehingga muncul produk backlog-nya tadi. Ini ada DSDM, yaitu Dynamic System Development Method, ada feasibility dan business study, ini ada studi kelayakan, kemudian ada implementasi desain dan building, kemudian ada functional model. Nah ini ada model kristal. Model proses pengembangan perangkat lunak itu ada banyak sekali macamnya. Jadi kita sebagai perancang nanti ikutin gitu dari awalnya. Intinya adalah tahapan-tahapan dalam proses rekayasa perangkat lunak apa saja yang ada, kemudian sebenarnya ada berapa macam, seperti itu. Ternyata kan ada banyak sekali macamnya. Oke, alhamdulillah tadi adalah beberapa materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Banyak kesalahannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.